Baiklah, saya akan menjelaskan soal nomor 3 yang soalnya jelaskan keuntungan perdagangan internasional dalam kondisi peningkatan biaya produksi. Dengan meningkatkan suatu biaya produksi, maka otomatis biaya bahan baku, biaya karyawan, dan biaya lain-lainnya bertambah. Dan semakin banyak bahan baku dan karyawan, maka barang yang dihasilkan pun semakin banyak, sehingga dapat mengekspor barang yang diproduksi dijual ke negara lain atau yang dikenal dengan perdagangan internasional. Dan dari perdagangan internasional tersebut terdapat keuntungan-keuntungan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menambah devisa untuk negara. Yang kedua, memperbaiki teknologi produksi. Yang keempat, meningkatkan kemakmuran suatu negara. Yang kelima, membuat hubungan baik antar sesama negara. Kemudian saya akan menjelaskan soal nomor 4 yang soalnya jelaskan bagaimana pertambahan faktor produksi, tenaga kerja, dan modal dari waktu ke waktu pada produksi sebuah negara. Pertambahan modal dan tenaga kerja dari waktu ke waktu di sebuah negara. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang modal. Semakin besar suatu modal usaha, maka akan semakin besar pula produksi yang dihasilkan sebuah negara. Dari seiring bertambahnya waktu dengan laba yang didapat, maka laba tersebut bisa dijadikan modal kembali. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan tentang tenaga kerja. Seiring dengan bertambahnya modal, maka kebutuhan terhadap tenaga kerja akan bertambah dari waktu ke waktu. Tenaga kerja dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama tenaga kerja manusia, yang kedua tenaga kerja hewan, yang ketiga tenaga kerja mekanik. Kemudian yang B, jelaskan bagaimana pertambahan ruang faktor produksi. Teori ini menjelaskan bagaimana perubahan jumlah faktor mempengaruhi output suatu faktor dalam kondisi penggunaan tenaga kerja penuh atau full employment. Teorema ini berguna untuk menganalisis pengaruh investasi modal, imigrasi, dan emigrasi dalam konteks modal Hacker-Ohlin. Kemudian saya sudah menggambarkan kurva di bawah ini tentang kurva produksi baju dan produksi mobil. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang produksi baju. Produksi baju menggunakan faktor buruh secara intensif akan naik dari C1 ke C2. Kemudian saya akan jelaskan produksi mobil. Produksi mobil, barang yang menggunakan faktor modal secara intensif akan menurun dari S1 ke S2. Jika jumlah modal naik, batasan akan bergeser keluar sehingga mengakibatkan peningkatan produksi baju. Kemudian nomor 5, yakni jelaskan segitiga perdagangan pada negara kecil akibat adanya pertumbuhan faktor produksi. Saya sudah menggambarkan kurva dari perdagangan negara kecil akibat adanya pertumbuhan faktor produksi. Kemudian saya akan mencoba menjelaskannya sedikit. Pada kondisi sebelum adanya peningkatan labor dan kapital, dia berada di titik B, yaitu sebanyak 70 kali, dan di sini dia yaitu sebanyak 70x, dan di sini 15y. Kemudian pada saat kondisinya seperti ini, kita tarik garis lurus PX per PY sama dengan 1. Maka sudah bisa terjadi perdagangan karena harga relatifnya sudah sama dengan 1. Kemudian dilakukan perdagangan oleh negara 1, yaitu negara 1 menukarkan X untuk mendapatkan Y. Dia tukarkan 25X untuk mendapatkan 27Y di titik produksi tadi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.